Nah terus ada nggak sih partai yang anti imigran? Ada. Halo, channel Kakak Mbak Yuko, balik lagi channel channel perdana ngevlog di rumah baru. Ya, terima kasih buat teman-teman yang di Instagram yang sudah ngevote materi yang akan aku bawakan untuk video selanjutnya. Ini materi ini buat kalian. Jadi kalian kalau misalnya pengen kasih saran yang cepat untuk dengar, bisa follow di Instagramku @yoso_ray. Buat kalian yang baru datang di channel ini juga jangan lupa subscribe, like, komen, bagian ke teman-teman kalian. Jadi di video kali ini aku akan bahas sedikit tentang politik di Kanada, karena pada tanggal 20 September 2021 itu Kanada sedang mengadakan federal election untuk the next prime minister. Sebelum itu aku kasih disclaimer dulu. Yang pertama, aku akan ngomongin Canadian Parliament ini. Yang pertama, istilahnya akan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kalian nggak ngerti, coba kalian Google sendiri. Karena kalau aku yang ngasih detailnya, videonya akan terlalu panjang. Disclaimer yang kedua, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, video ini tidak akan mendetail, jadi akan sekilas saja Parlemen Kanada, pemerintahannya Kanada itu seperti apa. Terus habis itu partai-partainya, aku akan lebih menekankan ke partainya dan figurnya. Dan yang ketiga, video ini dibuat bertujuan untuk pandangan kalian sebagai imigran yang akan datang ke Kanada. Jadi setiap partai itu punya kebijakan-kebijakan tentang imigrasi. Kalian harus perhatikan itu, siapa partai yang paling berpihak ke imigrasi. Apakah itu liberal? Belum tentu. Apakah konservatif? Nanti akan aku jelaskan. Canadian Parliament itu dibagi ada 3. Bagian pertama yaitu Sovereign, bagian yang kedua itu Senate, bagian yang ketiga itu House of Commons. Jadi ini 3 level. Jadi 1, 2, 3 ini berurutan. Tidak boleh dibolak-balik. Karena apa? Karena Sovereign yang pertama itu adalah King atau Queen. Karena Kanada ini bukan republik bentuknya, Kanada ini bentuknya adalah monarki. Jadi persemakmuran dari United Kingdom. Sovereign ini adalah King atau Queen, yaitu Queen Elizabeth untuk hari ini, untuk per tanggal ini. Loh, lah terus gimana Queen Elizabeth ngatur negara Kanada? Jadi Queen Elizabeth itu punya representasi yang disebut adalah Governor General. Jadi adalah perpanjangan tangan atau wakil dari Queen itu sendiri. Jabatannya namanya Governor General. Terus habis itu yang kedua ada Senate. Senate ini badan yang ditunjuk oleh Governor General, tapi Prime Minister itu berhak memberi nasihat siapa saja Senate yang baik untuk dipilih. Yang ketiga ada House of Commons. House of Commons itu representative chamber yang dibentuk oleh member parlemen, dipilih oleh warga negara Kanada. Tugasnya Senate dan House of Commons ini adalah mereview kebijakan-kebijakan yang disebut bill sebelum jadi law. Jadi bill dulu itu kayak RUU-nya baru jadi law. Letak Prime Minister itu di mana? Letak Prime Minister itu ada di House of Commons melalui voting lewat partai. Nah, leader partai pemenang itu yang berhak menjadi Perdana Menteri atau Prime Ministernya Kanada. Prime Minister Kanada ini akan membentuk kabinet. Kabinet ini dari partainya dia, partai pemenang. Mereka yang akan menjalankan seperti apa negara Kanada ke depannya gitu. Sedangkan partai yang kalah itu namanya partai mereka masuk ke dalam loyal, kayaknya Her Majesty Loyal Opposition, jadi oposisi yang nentang aja pokoknya gitu. Sekarang masuk ke partainya. Di Kanada itu partainya ada 6. Aku aku tidak akan menjelaskan ini secara detail, aku akan memberikan gambaran aja. 2 partai tertua dan terlama dan terbesar, yaitu seperti yang kalian tahu ada liberal, ada konservatif. Liberal itu yang dipimpin oleh Justin Trudeau, dan konservatif ini dipimpin oleh Erin O'Toole per tanggal ini. Karena apa? Karena setiap tahun atau setiap waktu kalau mereka butuh, mereka bisa mengganti pemimpin partainya. Misalnya Justin Trudeau udah nggak bagus nih di Partai Liberal. Nah, Partai Liberal nanti bikin kongres, voting apakah butuh pemimpin baru, jadi Trudeau diganti dengan pemimpin baru atau tetap Justin Trudeau gitu. Konservatif sudah beberapa kali ganti leader. Terus partai yang ketiga ini
partai baru tapi besar. Baru itu kita bilang tahun 1900 awal. Itu ada NDP, New Democratic Party. Lumayan besar, pengikutnya juga banyak. Sejauh ini belum pernah menggapai suara terbanyak di dalam House of Commons. Itu. Nah, 3 partai selanjutnya ini adalah 3 partai kecil yang nanti aku tidak akan bahas sama sekali, bahkan cukup kalian tahu aja. Yang keempat, partai yang keempat ini namanya Green Party. Green Party ini leadernya namanya Annemiek Paul. Partai yang kelima ini namanya Bloc Québécois yang dipimpin oleh Yves François Blanchet. Nanti aku jelasin perannya Bloc Québécois juga. Dan yang terakhir, partai keenam adalah PPC, People's Party of Canada, yang dipimpin oleh Maxime Bernier. Jadi 3 partai ini tidak terlalu signifikan. Aku nggak ngerti karena aku juga belum mendalami dunia politiknya di Kanada. Tapi Bloc Québécois ini, setauku dia adalah penentu suara. Loh, kenapa kok bisa ada Bloc Québécois? Jadi Quebec itu punya sistem pemerintahan sendiri, tapi tetap dalam satu lingkup Kanada. Itu kenapa kok partainya hanya Bloc Québécois saja. Jadi di situ tidak ada liberal, tidak ada konservatif, tidak ada siapa-siapa, hanya Bloc Québécois di provinsi Quebec saja. Biasanya kalau misalnya ada deadlock, misalnya konservatif dan liberal atau partai-partai itu punya suara yang sama, misalnya 50-50. Nah, penentunya biasanya Bloc Québécois. Selanjutnya adalah yang harus kalian tahu, itu adalah kebijakan yang baik untuk imigran. Ini yang mana? Ini yang sering dipertanyakan orang-orang. Oh iya, liberal pasti. Jangan seneng dulu. Kalian harus baca apa kebijakan mereka. Oke, benar mereka pro imigran, tapi kalian harus baca kampanyenya. Kampanye itu ada di booklet gitu, namanya manifesto kalau nggak salah. Kayak ada di booklet itu, kalian bisa baca. Kalau liberal terpilih, apa yang dilakukan dia dengan imigran-imigran itu ditulis semua. Kalau partai liberal itu lebih, again aku tidak akan mendetil, tidak akan membacakan manifestonya satu-satu, kebijakan satu-satu, enggak. Kalian bisa baca sendiri, Google. Setiap partai ini punya website, ya. Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Partai liberal ini filosofinya lebih ke Canada for all. Semua bisa masuk Kanada. Ya, ayo masuk Kanada gitu. Bisa terlihat dari mereka selalu menambah jumlah imigran. Kalau kalian tahu viral kok di Indonesia itu ada beritanya, Kanada butuh 1 juta imigran untuk berapa tahun. Nah, kayak gitu-gitu. Itu yang mencanangkan adalah partai liberal. Untuk partai konservatif, kalian pasti akan berpikiran, waduh, konservatif tuh pasti anti imigran. Belum tentu. Kalau kalian tahu, di program imigrasi di Kanada itu ada yang namanya Express Entry. Itu yang memperkenalkan pertama kali tahun 2015 adalah Partai Konservatif. Jadi mereka yang bikin program itu pertama kali. Jadi jangan salah, aku masuk Kanada, Rina masuk Kanada, itu dengan jalur Express Entry, di mana konservatif yang buat, bukan liberal. Nah, kalau konservatif ini mereka pro imigran. Dari secara garis besar yang aku baca, mereka tuh pro imigran, tapi fokus mereka bukan keluarnya. Kalau liberal tadi kan keluarnya, ayo semua orang masuk gitu, memberitakan kepada dunia. Tapi kalau konservatif lebih ke memperbaiki sistem yang di dalamnya. Itu di semua hal. Jadi kalau konservatif itu mereka pandangannya lebih ke dalam Kanadanya ini dibenerin dulu lah, sistemnya dibenerin, proses-prosesnya dicepetin, apa segala macam. Daripada kita mengundang orang, sistemnya dulu aja diperbaiki. Itu kalau konservatif di semua aspek. Jadi kalau misalnya seperti contoh pandemi tahun ini tuh banyak orang yang aplikasinya ke delay. Pasti kalian juga yang lagi apply ke Kanada pasti juga ke delay. Itu gara-gara apa? Gara-gara liberal itu ngundang banyak orang tapi tidak memperbaiki sistem. Akhirnya sistemnya backlog. Itu yang dikritisi oleh partai konservatif. Hei kamu liberal, ini lo backlog sistemnya. Banyak orang mau masuk Kanada. Itu misinya konservatif untuk memperbaiki sistem di dalamnya. Jadi kalau kalian protes aplikasiku kemana, ya itu tadi liberal. Karena ini juga satu cerita ya. Aku di sini belum dapat kartu PR. Aku sudah PR, tapi kartu sebagai tanda sah aku PR tuh belum dapat. Karena apa? Ketika aku cek di websitenya error. Gara-gara pemerintah imigrasi juga masih sibuk menangani imigran Afghanistan, tuh kan?
Itu yang juga yang dikritik oleh partai konservatif. Banyak imigran yang diundang, tapi sistemnya tidak diperbaiki. Jadi, apakah konservatif anti-imigran? Silakan disimpulkan sendiri. Dan selanjutnya ada NDP. NDP ini, New Democratic Party ini, mereka itu pro-imigran. Kalau aku bisa bilang, mereka lebih pro daripada liberal. Terlihat dari pemimpinnya NDP itu adalah orang India. Namanya Jagmeet Singh. Dia adalah bukan orang putih, bukan keturunan UK atau French, bahkan orang India pakai turban. Orang tuanya juga imigran, datang ke Kanada untuk memperbaiki apa istilahnya, biar punya hidup yang layak gitu. Anaknya sekarang Jagmeet Singh itu jadi leader party NDP. Mereka sangat pro imigran. Cuman masalahnya adalah kebijakan mereka belum terlalu kentara dan belum ada gebrakan yang signifikan dari partai NDP ini. Yang dia lakukan masih sebatas mengkritisi kebijakan-kebijakan dari liberal dan konservatif. Kampanye yang mereka tawarkan itu hanya sekedar untuk memperbaiki sistem minor keimigrasian. Jadi bukan secara major. Nah terus ada nggak sih partai yang anti-imigran? Ada. Kalau aku sempat baca itu, kalian bisa baca sendiri. Google, nggak usah tanya di komen. Yang kan gimana ini kebijakannya, coba di Google. Kalian nonton video ini punya kuota pasti bisa Google. Ada partai anti-imigran tuh, ada yang namanya PPC, People's Party of Canada. Kalau aku baca di websitenya, mereka tidak secara gamblang bilang kalau anti-immigration, tapi mereka secara gamblang di kampanye di websitenya mereka itu mereka kampanye bahwa mereka akan mengurangi jumlah imigran dari misalnya 350.000 imigran jadi 150.000 atau less than that. Mereka lebih suka cari imigran yang qualified dan dikurangin juga, refugee juga dikurangin, kayak visa family itu juga dibatasin juga. PPC, People's Party of Canada. Itu kenapa kok PPC ini tidak pernah menang dan tidak pernah dapat suara di House of Commons. Tiga partai besar ini, liberal, konservatif, dan NDP, mereka masing-masing tahu banget bahwa Kanada itu butuh imigran. Kanada ini adalah negara yang ekonominya itu digerakkan by imigran. Mereka tahu ini. Jadi jangan pernah kalian beranggapan bahwa liberal pro imigran, konservatif anti imigran. No. Jangan pernah seperti itu. Kalian harus baca, kalian harus memahami isinya apa. Yang anti migran ya itu tadi, satu itu dari BBC, partai yang nggak pernah menang. Wes gitu aja, singkat aja, nggak usah panjang-panjang biar kalian nggak pusing. Aku juga pusing jadi balesnya. Ya wes, jangan lupa follow Instagramku @yose_, subscribe, like, comment. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive. Bye.